wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat semoga kita, keluarga, ayah dan ibu kita, sanak famili, anak-anak kandung kita, semuanya berada di sisi kekasih Allah Nabi Muhammad suatu saat nanti atas restu dan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para asatid, guru-guru saya, para senior-senior saya, abang-abang saya, yang saya hormati Pak Joko Asmoro, yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan di Alia Wisata yang sudah hampir 2 tahun ini saya mendampingi perjalanan manasik hajinya. Yang saya hormati guru kami Bapak Kiai Haji Arbi, mohon doanya semoga kami bisa menjadi generasi penerus yang terbaik bagi bangsa dan negeri dan khususnya bagi umat Islam. Yang saya hormati semua ustadz-ustadz yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Izinkan saya bersama Abu Nazar Alim mendampingi Bapak dan Ibu. Sebelum kita akan meluncur ke lapangan untuk membangun makna daripada one team, one vision, one goal, maka izinkan hari ini kami ingin membangun kebersamaan kita dulu. Untuk apa kita ada di sini, kenapa kita berkumpul di sini, dan apa harapan serta tujuannya. Oh ya, yang di sini juga yang saya hormati Pak Haji Rusli. Beliaulah orang pertama yang membuat saya kenal akhirnya dengan keluarga besar, dengan Alia Wisata. Bapak dan Ibu sekalian, marilah sekali lagi kita mulai perjalanan ini dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan selama 3 hari terdalam, saya berdoa mudah-mudahan pernikahan ini juga mengalir untuk kedua orang tua yang saat ini masih hidup, apalagi yang sudah tiada. Dan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang di masyarakat di luar sana sangat dihormati dari saya. Bapak dan Ibu hari ini dengan ikhlas, dengan penuh tawadu mau mendengarkan kami. Saya datang bukan mau mengadu ilmu, tapi izinkan saya berbagi dan sharing. Bahwa kita sepakat dan setuju apabila ditanya, di manakah di seluruh penjuru dunia ini orang jamaah yang paling banyak hadir ke tanah suci? Maka jawabannya adalah dari negara mana? Indonesia. Apabila ditanya negara manakah waiting list hajinya paling panjang di seluruh dunia, maka ternyata jawabannya adalah Indonesia. Apabila ditanya kembali manakah negara di dunia ini yang paling besar umat Islam dari seluruh dunia, maka jawabannya adalah di tanah di mana kita dilahirkan dan dihidupkan serta dibesarkan. Bapak Ibu, 2013 saya pergi umroh. Saya membawa jamaah dari salah satu travel sahabat saya. 2 hari sebelum saya pulang, sangat-sangat mengejutkan. Tiba-tiba petugas hotel yang sudah lama bekerja di sana memanggil saya. Mas Samsul, mau pulang ya? Iya Pak. Sini dong sebentar. Kenapa Pak? Saya mau cerita. Oh ya, boleh. 3 blok dari hotel kita ini. Iya, kenapa Pak? 3 bulan yang lalu itu ada berita yang mengejutkan. Apa Pak beritanya? Ada jamaah umroh dari Indonesia mati bunuh diri. Pak, jangan bercanda Pak, ini tanah suci juga. Mana mungkin ada orang mati bunuh diri di tanah suci? Demi Allah, kata dia. Dan ini bukan kejadian yang sekali Pak. Gimana cara dia mati? Bagaimana cara dia akhirnya meninggal Pak? Dia gantung diri pakai spray hotel. Pertanyaan saya terakhir, dalam keadaan saya masih bingung, masih nggak percaya gitu, kenapa dia bisa bunuh diri? Si petugas hotel itu dengan simpelnya dia bilang apa? Stres sekali. Dia ngomongnya santai, tapi saya saat itu benar-benar terpukul. 2013 akhir saya ambil sertifikasi umroh haji di Pondok Gede. Seluruh pembimbing KBIH dan pemilik KBIH seluruh Indonesia kumpul untuk mendapatkan sertifikasi resmi mengikuti pelatihan selama seminggu.
Bapak Ibu, di situ dilaporkan data-data yang cukup mengejutkan. Ternyata angka stres, gangguan jiwa dan mental terbanyak dari seluruh jamaah haji itu paling banyak adalah dari Indonesia. Saya ambil lagi kisahnya yang lain. Bapak Ibu, teman-teman tahu ada daerah di Sumatera namanya Kerinci, dekat Jambi lah. Di sana itu ada sumur asli alam. Jadi kalau kita letakkan telur, letakkan ya makanan lah, atau jagung gitu ya, itu kurang dari 5 menit matang. Dan saya menyaksikan langsung. Tapi 2 bulan sebelum saya sampai di sana, ada berita yang cukup mengejutkan lagi. Seorang imam masjid mati bunuh diri di sini. Apa makna dan kesimpulan dari cerita rangkaian demi rangkaian yang saya sampaikan ini yang ada hubungannya dengan kita semuanya? Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya teliti, saya pelajari hampir 9 tahun ini, mengapa perjalanan umroh dan haji yang melahirkan alumni Mekah dan Madinah selama 9 hari, atau kelas haji yang 40 hari atau yang setengah bulan, tidak berdampak apa-apa pada negeri. Kenapa jamaah terbanyak seluruh Indonesia haji dan umrohnya tidak berpengaruh pada ekonomi, perilaku, dan peranata sosial bangsa kita? Ternyata Bapak Ibu, satu kesimpulan saya, mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain, tapi satu menurut saya, penilaian saya terletak, yaitu bagaimana ketika jamaah haji atau umroh ini melakukan manasik. Sebab disinilah awal mula sebuah perjalanan akan dilakukan. Ketika manasiknya sekedar memenuhi kewajiban, bicara bagaimana tata cara tawaf, bagaimana tata cara meninggalkan yang haram dan menjalankan yang wajib, maka selesai sudah. Mereka datang tanpa hati dan pulang tanpa hati. Badannya dikait ikromkan, tapi hatinya tidak pernah pakai kait ikhram. Sebuah penelitian yang nanti malam saya akan tunjukkan, Pak. Apa sih umumnya yang membuat orang itu semangat pergi umroh? Luar biasa. Seperti yang disampaikan guru kita, Pak Joko Asmoro, rata-rata adalah karena tren. Selebihnya jabatan, minta harta. Selebihnya karena gak enak sama tetangga, yang lain pergi umroh, masa dia gak pergi umroh. Bapak Ibu, maka dari semua cerita yang saya sampaikan di Mukadimah ini, tiba-tiba saya mendapatkan undangan dari Alia Wisata Pak Samsul, tanggal 31, dan malamnya kita berkumpul dengan 150 orang para asatid yang semuanya berpengalaman menghantarkan jamaah untuk pergi ke tanah suci. Subhanallah. Inilah doa saya selama ini, Pak Ardi. Basically, para asatid, saya adalah trainer. Saya trainer di Asosiasi Dewan Seluruh Indonesia. Jadi anggota dewan yang kemarin baru dilantik di MPR DPR, itu garapan kita lah. Bagaimana mereka tidak anarkis, berbudi luhur, dan berkurang korupsi dan kolusi. Tidak mudah, tapi kita tetap optimis. Balik lagi ke ruangan ini, maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dari 150 orang para pembimbing dan ustaz-ustaz dan ustazah ini, mudah-mudahan membawa dampak bagi ribuan jamaah yang akan pergi ke tanah suci. Saya percaya, antum, guru-guru yang ada di depan saya, asli, saya yakin adalah orang-orang bukan sekedar dipilih oleh Pak Joko Asmoro, tapi saya yakin ada yang memilih Bapak dan Ibu semuanya. Seperti orang pergi haji, Allah memampukan siapa yang dipanggil, bukan yang memanggil, bukan dipanggil, siapa yang mampu. Bayangkan
Kalau tamunya saja diundang sama Allah, bagaimana dengan pembimbing-pembimbing yang mendampinginya? Bagaimana derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Bukankah pekerjaan yang lebih baik, yang paling top, markotop, the best in the world, itu adalah apa? Mengajak orang kembali mengingat siapa Tuhannya dan Nabi-Nya. Untuk apa dia hidup dan mau kemana setelah perjalanan hidup ini selesai. Loudspeaker Nabi Muhammad SAW yang paling didengar adalah orang-orang yang sedang duduk di dalam ruangan ini. Kepanjangan perjuangan para aulia dan ambia, perjuangan para habaib, perjuangan para asatid, guru-guru dan kiai-kiai kita. Saya yakin suara-suara yang paling didengar oleh masyarakat adalah bapak dan ibu yang sedang berkumpul di dalam ruangan ini. Hari ini kita dipanggil Ustaz. Hari ini orang cium tangan sama kita. Hari ini orang begitu terpesona melihat pancaran wajah kita. Bapak Ibu, untuk apa dan kenapa Allah memberikan itu semuanya kepada kita? Mudah-mudahan selama perjalanan sore ini sampai nanti malam akan terjawab dan semakin menguatkan isi hati dan mentalitas Bapak Ibu para asatid semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan bagi anda semuanya. Oke, Pak Abu, kalau ya, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak anda untuk melakukan 3S. Senyum, salam, dan sapa. Silakan Pak Abu. Bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu ya. Salaman nanti kayak gini. Senyum. Kalau belum senyum jangan dilepas tangannya. Kemudian tanya, hari ini jangan panggil Ustaz, panggilnya Bos. Apa kabar Bos? Alhamdulillah, apa kabar Bos? Sehat. Kemudian peluk dia. Ingat bapak-bapak jangan nyebrang ke sini, nggak boleh. Oke, supaya tambah akrab maksud saya. 1, 2, 3, silakan berdiri. Bilang Bos, apa kabar Bos? One vision, one goal. Kalau di bawah, dari sendiri jangan ada orang lain. Terus, aliyah wisata, yes, dan terakhir Allahu Akbar, takbir ya. Oke, Bapak Ibu, kalau saya bilang aliyah wisata sambil ucapkan one team dan selanjutnya. Hafal gerakannya? One team, one vision, one goal. Aliyah wisata? Yes. Allahu Akbar. Siap semuanya? Siap semuanya? Tidak banget. Pastikan suaranya kedengaran sampai Jakarta. Aliyah wisata. One team, one vision, one goal. Aliyah wisata. Yes. Allahu Akbar. Masih ada yang malam hari terlihat? Malam tidurnya? Oke, lanjut ya. Terakhir, baca sama-sama. Daun warnanya? Yang keras? Rumput warnanya? Harimau makannya? Dimasukin apa aja nggak ada yang masuk. Kenapa? Ibarat gelas tertutup. Sering nggak ketemu jamaah yang kita kasih tahu gayanya? Ngomong apa ini depan itu? Nggak tahu siapa gue. Oke, yang kedua ada yang seperti ini tipenya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Cuek, nggak peduli, kerjaannya main handphone mulu. Kalau udah ke toilet nggak balik-balik lagi deh. Senangnya godain temen. Ini ciri-cirinya. Berikutnya, ini lebih parah. Ilmunya ngerasa paling banyak tahu. Bu, mau belajar spiritual? Saya yang boleh. Kenapa Pak? Saya peserta UKUK terbaik se Indonesia.
Bapak Ibu, ini yang bahaya sekali. Merasa ilmu sudah banyak, nggak perlu belajar lah. Udah tahu semuanya. Gampang itu. Tinggal buka kitab. Dan yang terakhir, saya yakin ini adalah peserta kita hari ini. Senyumnya 2 senti kanan, 2 senti kiri. Sebanyak apapun itu, dia tetap. Oke Pak, siap. Saya siap belajar hari ini. Walaupun dia punya ilmu, tapi tetap disisain tempat di hati dan pikirannya untuk menerima ilmu yang baru. Itu adalah orang-orang yang hadir dalam ruangan ini. Lanjut. Oke, agenda kita hari ini, kita sudah perkenalan. Lanjut, kita akan membangun tim building walaupun waktunya tidak banyak. Oke. Nanti malam set your goals. Apa sih menjadi cita-cita dan harapan berada dalam ruangan ini, dan nanti malam kita muhasabah. Oke, lanjut. Ya, bismillah. Lagi? Oke, bisa bantu jawab kenapa Anda datang ke acara ini? Kenapa Bapak dan Ibu para asatidz datang ke ruangan ini? Memang enak belajar Ustaz, jawabnya pakai nada. Oke, selain thalabul ilmi, kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Silaturahim, yang lain. Wih, one team, one vision, one goal. Keren banget. Senyumnya manis Mas. Oke, Bapak Ibu, kita sepakati dulu. Kenapa Bapak Ibu datang ke ruangan ini? Ada yang bilang thalabul ilmi. Oke, silaturahim. Memperkuat ini Pak. Good. Pengalaman. Bagus. Ibu-ibu? Sama apa? Sama, oke. Yang di belakang apa? Nyari jodoh. Baru ketemu apa? Ganteng-ganteng belum nikah. Saya doain deh, mudah-mudahan Alia Wisata produknya banyak banget. Asik. Oke, Bapak Ibu pastinya betul sekali. Barangkali ada yang datang ke sini karena diundang. Kenapa datang ke sini? Panggilan Pak. Kenapa? Terima undangan. Disuruh dan sebagainya. It's okay. Bapak Ibu, kita satukan dulu karena pikiran dan hati mungkin masih di mana-mana, maka disinilah kita sama-sama memahami untuk apa kita ada di sini. Pak Joko tadi sudah menyampaikan, hari ini kita akan memahami apa urgensi program daripada Alia Wisata. Berikutnya, apa yang Anda tahu tentang Alia Wisata? Kalau disebut Alia Wisata, apa yang ada di pikiran Anda? Umroh. Yang lain? Haji dong. Pak Joko. Bang, kumisnya keren banget kumis. Kasih coklat. Semangat banget. Halo. Oke, Bapak Ibu. 2 pertanyaan tadi tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, membawa jamaah Indonesia bahkan mudah-mudahan mancanegara untuk pergi ke sebuah tempat di mana Al-Quran diturunkan dan para nabi dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tempat di mana Bapak dan Ibu kita mengajak mereka, mendampingi mereka. Sebuah tempat yang saya yakin inilah sumbunya dunia. Menurut sebuah ahli dan para ahli mengatakan, ketika seorang astronom pergi ke bulan, dia melihat satu-satunya tempat di dunia yang bercahaya terang benderang. Ternyata situ adalah bernama Mekah Al-Mukarramah. Tolong bertasbih dan berzikir di hati masing-masing.
Karena inilah tempat di mana Bapak Ibu akan pergi bersama orang tua yang jompo, bersama orang yang mungkin jauh dari Allah, yang tidak pernah mengenal huruf alif, ba, ta, sa. Dan kemudian Anda berdampingi dengan penuh kesabaran. Di tempat inilah Bapak Ibu, mereka Anda ajak, kita ajak untuk kembali mengenal hakikat siapa dirinya, siapa Tuhannya Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim mampu membentuk mental Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar sehingga menjadi kekuatan peradaban dunia. Bayangkan di tempat ini 7 kali putaran, bukan sekedar berputar, bertawaf, tapi nama Allah yang diagungkan. Hanya Dia yang esa, yang tidak memiliki kelemahan, yang maha kasih dan maha sayang. Di tempat inilah di mana air mata taubat dan penyesalan begitu banyak tertumpah. Sehebat-hebatnya manusia, apabila ada getaran sedikit saja kepada Tuhan, maka dia akan tertunduk malu di tempat ini. Setelah membangun tauhid di kota Mekah, hampir kurang lebih 10 tahun lamanya, Nabi Muhammad menguatkan la ilaha illallah. Maka kemudian peradaban pun dilakukan. Dia wisata pada hakikatnya adalah apa? Mengajak orang lain agar dia tahu siapa yang melahirkan dia ke muka bumi. Untuk apa dia menghadap kiblat? Siapa yang dia sembah? Siapa yang paling dia takuti? Dan siapa yang paling dia cintai di muka bumi ini sebenarnya? Semakin modern orang, semakin modern manusia akhir zaman, ternyata dia semakin rindu dengan Tuhan. Dan tugas Bapak Ibu lah yang mudah-mudahan membuat terbuka mata hati mereka sehingga turun hidayah ke hati mereka semuanya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Bukan karena saya ustadz ya Allah saya mendampingi mereka, bukan karena saya kiai, bukan karena saya banyak ilmu sehingga saya terpilih oleh ahli wisata, tapi kami yakin Engkau yang maha menatap, maha melihat, tahu persis aib kami, tahu persis keburukan kami, tapi Engkau masih beri kami kehormatan di hadapan hamba-hambamu yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Sehat walafiat selama 3 hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bahagia lahir dan batin. Dan saya doakan kalau kita kumpul di ruangan ini, mudah-mudahan kita reuni nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala.